Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak ibu saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dan di majelis ilmu ini dalam rangka tentunya kita di sini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa salat maupun talabul ilmi. Insyaallah dalam waktu yang tidak lama kita akan beroleh ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, melalui ibadah-ibadah yang telah, sedang dan insyaallah akan kita laksanakan di masjid dan majlis ini, dan sekaligus juga bertambah ilmu dan iman kita insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini tafsir ayat-ayat Al-Quran, masih membahas surah Ali Imran dan masih berkaitan dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang perang Badar dan Uhud, yang di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran serta hikmah-hikmah yang dapat kita petik. Ayat yang ke-176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Dan janganlah membuat bersedih terhadap engkau Muhammad orang-orang yang bersegera ke dalam kekufuran. Begitu cepatnya mereka melakukan kekufuran, begitu cepatnya mereka menampakkan kekufuran dari orang-orang munafik itu. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidaklah dapat memudarati Allah sedikit pun saja. Jadi kekufuran yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah tidak memudarati Allah. Allah tidak dirugikan, karena Allah tetap maha mulia lagi maha agung. Dan Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, baik makhluk-makhluknya itu sendiri maupun amal-amal mereka. Jadi ini artinya semacam hiburan dari Allah Subhanahu wa taala dan peneguhan kepada Nabi SAW supaya tidak terpuruk ke dalam kesedihan ketika menyaksikan sebagian dari umat beliau yang menampakkan kekufuran, yang memilih kekufuran daripada iman. Tugas Nabi SAW hanyalah menyampaikan, berdakwah. Adapun tentang umat beliau menerima atau tidak, itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka sebagian mereka mendapatkan petunjuk
dan jika Allah menghendaki sebagian mereka yang lain tersesat. Itu hakikatnya. Sehingga ketika nampak pada sebagian hamba-hamba Allah kekufuran, itu sama sekali tidak merugikan ataupun membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau memang Allah dia melihat bahwa keimanan kekufuran itu berpengaruh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukankah masih banyak makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, terutama dari kalangan para malaikat. Seluruh malaikat itu beriman kepada Allah, seluruh malaikat tunduk patuh kepada Allah. Sedangkan malaikat itu makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Ya, Allah ciptakan malaikat itu dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Nah, andaikan Allah butuh kepada keimanan hamba-hambanya, itu sudah cukup keimanan dari para malaikat itu. Tapi itu pun juga Allah tidak butuh kepada para malaikatnya dan tidak butuh kepada keimanan dan ketaatan mereka. Ya, Allah memiliki sifat yang melekat pada dirinya, kemuliaan dan keagungan, dan tidak membutuhkan makhluk-makhluknya sama sekali. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirati walahum adzabun azim. Allah menghendaki bahwa Allah tidak menjadikan bagi mereka orang-orang yang kafir hadzan, bagian. Ya, bagian di sini adalah kenikmatan, rahmat dan surganya. Fil akhirati, di kehidupan akhirat. Dan bagi mereka ada siksaan yang sangat besar. Ya. Jadi kekufuran yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah tidak merugikan Allah, tapi merugikan mereka sendiri, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Terutama di akhirat. Dengan kekufuran itu mereka tidak beroleh surga Allah, bahkan Allah haramkan atas mereka surga Allah. Dan kemudian tentu tempatnya adalah di tempat yang satunya, yaitu neraka, yang disebutkan di dalam ayat ini, walahum adzabun azim. Bagi mereka adalah siksaan yang sangat besar. Nah, maka hendaknya hamba-hamba Allah merenung, berfikir. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, telah memberikan hidayah kepada mereka berupa Islam dan iman, maka pertahankanlah hingga sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sebab itulah, dengan wasilah itulah dia akan meraih kebahagiaan, rahmat dan juga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jangan sampai kemudian Islam dan iman yang telah menancap di dalam hatinya tercabut sebelum nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah suatu kerugian yang sangat besar, dan tentunya penyesalan yang luar biasa yang tidak ada manfaatnya, penyesalan-penyesalan di hari kemudian ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bagi hamba-hamba Allah yang masih tetap statusnya sebagai orang-orang kafir, maka senyampang mereka masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat masih terbuka untuk mereka,
maka bersegeralah untuk meninggalkan kekufurannya dan mengambil iman, masuk ke dalam Islam. Karena kalau memang mereka terus seperti itu di atas kekufuran sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang rugi mereka sendiri. Allah sama sekali tidak mendapatkan kerugian. Nah, ini hakikatnya seperti ini tentang kekufuran ataukah keimanan yang ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, apabila hamba-hamba itu ingin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, maka segeralah berada di atas posisi iman, atau kalau sudah beriman tetaplah di atasnya, ya. Dan apabila orang-orang itu kufur di atas kekufurannya, maka mereka sendirilah yang akan menanggung kerugiannya. Jadi ini ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam peristiwa perang Uhud. Ya, sebab secara dohirnya banyak sekali pukulan-pukulan, baik pukulan batin maupun pukulan zahir yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau. Di antaranya ketika Rasulullah dan para sahabat berangkat dari Madinah menuju Uhud, ya, bersama pasukannya. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan sebagian dari pasukan itu mengundurkan diri, berbalik arah, tidak mau turut serta berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongan orang-orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang jumlahnya juga sangat banyak, tidak sedikit. Ini sudah pukulan batin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Mereka menampakkan kekufurannya itu, pengingkarannya, ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Ya. Belum lagi juga ketika dalam kancah peperangan munculnya orang-orang munafik yang mereka menghembuskan perkataan-perkataan yang membuat semangat dan spirit kaum muslimin menjadi kendor. Dan demikian juga setelah kaum muslimin mendapatkan luka-luka setelah perang Uhud, dan sebagian dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada, juga orang-orang munafik mereka mengeluarkan celotehan-celotehannya terhadap kaum muslimin. Mereka berkata-kata yang sifatnya nyinyir kepada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Nah, itulah adalah penampakan-penampakan dari kekufuran yang memang ada di dalam hati orang-orang munafik. Maka itu jangan menjadi Rasulullah SAW bersedih, demikian juga para sahabat. Karena semua itu akan kembali kepada diri-diri mereka, baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Selanjutnya di ayat 177, innalladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'a walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan keimanan, membeli ini menukar, melepas iman mengambil kekufuran. Jadi ibaratnya seperti orang membeli barang, melepas uang mendapatkan barang. Itu kan namanya membeli, melepas uangnya untuk mendapatkan barang yang diinginkan, sehingga dia kehilangan uang tapi mendapatkan barang, kan gitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, membahasakan
Antara kufur dengan iman juga seperti itu, seperti seseorang yang membeli. Ya, artinya orang yang memilih kekufuran, dia membeli kekufuran dengan keimanan. Keimanannya dilepas, yang diambil adalah kekufuran. Ya, ini adalah ungkapan yang sangat bagus ya untuk direnungkan, gitu kan. Memperbandingkan antara kekufuran dengan keimanan. Ya, siapa yang mengambil keimanan, kekufuran dilepas. Siapa yang mengambil kekufuran, keimanan yang dilepas. Ya, jadi hakikatnya seperti itu. Maka hal itu juga tidaklah mereka memudarati Allah sedikit pun juga. Jadi ini juga semakna dengan ayat sebelumnya dengan ungkapan yang lain. Ya, orang-orang yang melepas keimanan memilih kekufuran, itu juga tidak memudarati, tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Dan bagi mereka ada siksaan yang sangat pedih. Para bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita hidup di dunia ini yang terbatas ini dan hanya sekali. Ini yang pada intinya adalah perjuangan di dalam mempertahankan iman. Maka siapa yang bisa mempertahankan iman sampai akhir hidup di dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia adalah orang yang sukses dalam hidupnya dan beruntung. Oleh karenanya ini yang harus selalu kita camkan di dalam hati kita, dan hendaknya segenap kegiatan, segenap usaha, segenap amal yang kita lakukan mengerucut kepada satu titik ini, yaitu mempertahankan iman, istiqomah di atas iman. Karena sesungguhnya pasti ya, ketika seorang hamba berada di atas keimanan, maka iblis dan bala tentaranya tidak akan diam, akan terus merongrong, akan terus menyerang dari berbagai arah. Bagaimana caranya supaya iman yang sudah menancap di dalam hati hamba ini tercabut kembali? Atau mungkin dengan upaya-upaya secara bertahap, yaitu mengikis keimanannya kemudian sampai habis. Oleh karenanya di dalam perjuangan kita mempertahankan iman ini, tentu senjata yang paling utama yang harus selalu kita miliki adalah ilmu. Ilmu dinil Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Kalian akan terus di atas iman. Tidak akan tersesat selamanya itu artinya kalian akan terus di atas iman. Maka dua perkara tersebut adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya secara nyatanya atau konkretnya bagaimana kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama kita mempelajarinya, memahaminya. Yang kedua kemudian kita mengamalkannya. Itulah yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan keduanya.
Ya, ini langkah yang jelas yang harus kita lakukan di dalam mempertahankan iman. Ya. Kita mengetahui tentang apa hakikat iman. Kita mengetahui tentang makna iman dan konsekuensinya. Tentu berdasarkan keterangan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita mengetahui nawaqidul iman, pembatal-pembatal iman. Ya juga tentu keterangan dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kemudian disederhanakan penjelasannya melalui upaya para ulama. Sehingga contohnya di antara mereka menulis kitab-kitab tentang iman, kitab-kitab tentang pembatal-pembatal iman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi permasalahan iman dan kebalikannya kekufuran bukanlah permasalahan yang sederhana. Siapa yang menganggapnya sederhana berarti ilmunya masih sedikit, atau dia baru belajar di muka saja, belum meneruskan dia di dalam mempelajarinya. Ya. Dan boleh jadi seseorang dikarenakan sedikit ilmunya tentang iman, maka dia belum memenuhi sebagai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi seseorang yang sedikit ilmunya, dia jatuh ke dalam pembatal iman tanpa sadar. Karena pembatal iman itu banyak sekali. Contoh tentang keimanan adalah iman kepada rukun iman yang 6. Itu penjabarannya itu sangat luas sekali. Pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu, kata para ulama, itu dibahas 4 bab. Pertama, mengimani wujudullah, adanya Allah. Itu penjabarannya luas juga. Dan di situ ada syubhat-syubhat, di antaranya syubhat ateisme, di mana mereka tidak meyakini adanya Allah, bahkan adanya Tuhan semesta alam. Maka di situ ada dalil-dalilnya secara hissi, dalil secara fitrah, dalil secara naqli dan dalil secara akli. Itu ada pembahasannya. Yang kedua adalah mengimani rububiyah Allah. Allah memiliki hak-hak sebagai Rabbul Alamin. Yang ketiga adalah mengimani tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah. Dan yang keempat adalah mengimani tentang asma dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar dan selamat, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu baru satu rukun iman yang pertama. Belum berikutnya 2, 3, 4, 5 hingga 6. Nah, maka orang yang tidak mau belajar, dia ketinggalan. Maka dia harus sadar bahwa dirinya ketinggalan, harus segera mengejar ketertinggalannya. Dan merapat hadir di majelis-majelis ilmu. Ya. Maka sangat beruntung hamba-hamba Allah yang cinta ilmu dan selalu hadir di majelisnya. Dan sangat merugi, bahkan bisa jadi celaka hamba-hamba Allah yang tidak cinta ilmu agama dan tidak pernah hadir di majelisnya. Karena sesungguhnya itu merupakan ikhtiar ataupun perjuangan untuk
merawat dan menjaga iman. Di mana dengan sebab iman itulah apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa iman, maka Allah akan merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan juga bisa jadi Allah selamatkan kita sebelumnya dari api neraka. Iya. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran menyebutkan hal tersebut dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya dalam keadaan Rabb-Nya meridhoinya, maka dia harus selalu beramal soleh. Beramal soleh artinya dia beriman dan beramal soleh, karena mustahil disebut amal soleh tanpa iman. Tidak disebut seseorang beramal soleh kalau dia tidak beriman. Pasti beriman dan beramal soleh. Dan jangan sekali-kali dia menyekutukan Rabb-Nya dalam beribadah kepadanya. Artinya dia tidak jatuh kepada pembatal iman. Maka itulah orang yang selamat dan bahagia ketika bertemu dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Demikian di ayat yang lain di surah Asy-Syu'ara Allah menyatakan, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak lagi bermanfaat harta sebanyak apapun yang ditumpuk-tumpuk itu, maupun anak-anak yang dibangga-banggakan. Tapi yang bermanfaat bagi seseorang adalah seseorang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Qalbun salim. Apa hati yang selamat itu? Hati yang di atas iman, bahkan disempurnakan dengan amal-amal soleh. Maka itulah orang yang selamat. Dia menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Jadi saya nasihati diri saya sendiri dan juga hadirin hadirat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingat bahwa puncak-puncak perjuangan kita dalam hidup di dunia yang hanya sekali dan terbatas ini adalah setelah kita beriman, perjuangan merawat, menjaga iman itu. Nah, dan tentu di samping kita pelajari Quran dan Sunnah Nabi SAW ya, dan kita amalkan, juga tidak kalah pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga iman kita setelah Allah menganugerahkan iman itu kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu diantara kalimat doanya yang disebutkan dalam Al-Quran. Yeah. Jadi ketika kita mempelajari, membahas di dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran tentang kekufuran, tentang orang-orang kafir, maka seorang hamba mukmin yang belajar tafsir dengan cerdas, maka dia mengambil pelajaran, nasihat dan peringatan untuk dirinya. Memang ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir, bahkan pada masa lalu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya pelajaran harus diambil untuk kita sebagai pemegang Al-Quran dan juga pembaca dan yang memahami Al-Quran ini. Sebagaimana disebutkan satu kaidah di dalam
ilmu tafsir yang dinyatakan oleh para ulama. Mereka mengatakan al-ibratu bi umumil laf la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil itu berdasarkan keumuman lafaz Al-Quran, bukan kekhususan sebabnya. Artinya ketika ayat-ayat membahas tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang munafik, pertama, kita jangan sampai mengikuti mereka. Yang kedua, meskipun sekarang kita ini beriman, kita harus ada kekhawatiran apabila iman ini lepas dari diri kita, sehingga jatuh dalam kekufuran. Karena hati manusia berbolak-balik, dan kalaulah Allah menghendaki kita ini beriman, bisa jadi Allah juga menghendaki kita tidak beriman. Atau dengan kata lain, kita beriman ini adalah atas kehendak Allah. Maka kita juga khawatir kalau Allah berkehendak lain, kita tidak beriman setelah beriman. Karena kita bukanlah manusia-manusia yang maksum, yang dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Karena yang maksum itu adalah dari kalangan para rasul dan para nabi. Sehingga dari situlah kita dengan mengambil pelajaran, peringatan dan nasihat itu akan menguatkan keimanan kita. Kekhawatiran jatuhnya kita kepada kekufuran ini menjadikan kita semakin menjauhi kekufuran dan bahkan sebab-sebab yang bisa menghantarkannya. Dan kekhawatiran kita kepada kekufuran semakin kuat doa kita kepada Allah supaya iman ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Jangan terlena dan terperdaya dengan keimanan yang sekarang ini masih menancap di dalam hati kita. Harus kita iringkan dengan roja dan khauf. Roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan iman ini. Roja kita supaya iman ini ditetapkan, ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khauf apabila iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau kita jatuh ke dalam kekufuran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya ayat 178, wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Dan janganlah benar-benar orang-orang kafir itu menyangka bahwa kami memberikan tempo atau tangguh kepada mereka itu adalah baik bagi diri mereka. Ya, orang-orang kafir diberi umur yang panjang, hidup di dunia ini cukup panjang. Bahkan mungkin dalam keadaan lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Bahkan mungkin ditambah lagi keadaan mereka makmur, sejahtera, hidup yang mapan. Segala keinginan bisa terpenuhi. Apabila mereka itu masih tetap statusnya sebagai orang-orang kafir, jangan menyangka itu baik buat mereka atau lebih baik buat mereka, tidak. Innama numli lahum
liyazdadu isma. Sesungguhnya kami memberikan tangguh tempo kepada mereka hanyalah untuk semakin bertambah dosa mereka. Istidraj. Ya. Walahum adzabun muhin, dan untuk mereka ada siksaan yang menghinakan. Ya. Ini kadang kita juga ketika mungkin iman sedang turun atau mungkin iman lemah itu ya kadang banyak iri kepada orang-orang kafir. Oh, enaknya ya orang-orang kafir itu umurnya panjang, sukses usahanya, harta berlimpah ya. Sedangkan kita mungkin ya apalagi sedang diuji ya, ada kesusahan-kesusahan baik kesehatan maupun ekonomi. Hati pikiran kita ini terpancang kepada yang dohir saja, yang hakiki terlupakan. Yang dohir itu apa? Ya itu umurnya panjang, badannya sehat, hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, hidup mapan, nyaman, enak. Nah, ini dohir, yang dohir. Al-umur dunyawiyah, perkara-perkara duniawi. Tapi kita lupa tentang hakikat. Al-umur ad-diniyah, al-umur al-ukhrawiyah, perkara-perkara agama, perkara-perkara akhirat, kita lupakan. Sehingga seakan-akan tanpa disadari menganggap mereka lebih baik keadaannya daripada kita. Padahal tetap keadaannya itu lebih baik kita selagi kita di atas iman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayat ini lupa dari benak kita. Jangan kamu merasa rendah, merasa minder, merasa hina. Dan jangan kamu merasa bersedih hati. Sementara kalian berada di atas derajat yang tinggi jika kalian beriman. Jauh kita lebih baik dari mereka. Kita sudah berada di atas iman, mereka belum. Ya. Kita sudah memegang kunci pembuka pintu surga, sedangkan mereka belum memegangnya. Dan khawatirnya sampai meninggalnya pun tidaklah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kita lupa itu. Ya, pola pikir dan orientasi yang kemudian mengarah kepada hubud dunia itu memang sangat membahayakan. Dan sebagaimana para ulama mengatakan, penyakit yang sangat berbahaya dan menjadi pangkal dari segala keburukan itu hubud dunia, cinta berlebihan terhadap dunia, sehingga seakan-akan segala-galanya diukur dengan urusan duniawi saja. Ini perlu kita waspadai, karena bisa jadi beralihnya prinsip hidup kita dan orientasi kita untuk lebih mengedepankan dunia daripada akhirat, lebih mencintai dunia daripada akhirat, bergeser sedikit demi sedikit tanpa terasa. Karena kita hidup di zaman yang memang fitnahnya ini diantaranya fitnah dunia. Dan Nabi SAW sudah mengatakan sesungguhnya fitnah umatku ini adalah fitnah harta. Rupa-rupanya mungkin itu sudah terjadi di zaman kita sekarang ini. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah merasa dan menengarai bahwa fitnah
harta ini sudah terjadi zaman beliau. Ketika pada masa khilafah beliau memang kaum muslimin mendapatkan futuhat, kemenangan demi kemenangan, penaklukan demi penaklukan, sehingga ghanimah mengalir dengan deras ke Madinah dan terkumpul di Madinah. Dari Romawi berupa emas, dari Persia berupa perak, sebagaimana yang sudah dinubuahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab ketika melihat tumpukan ghanimah menangis malah. Kata beliau, inilah yang aku takutkan ini. Kalian sudah mulai lebih mencintai benda-benda ini, benda-benda mati ini. Itu zaman beliau, apalagi zaman kita sekarang. Kita pun juga kadang terseret-seret kepada prinsip dan orientasi seperti itu terkadang. Maka harus kita evaluasi kembali, kita murojaah kembali, kita muhasabah diri kembali. Karena kita semakin lama ini semakin tua dan semakin mendekati ajal kita. Semakin lama semakin meninggalkan dunia dan semakin akan masuk ke alam akhirat. Tapi terkadang keinginan terhadap dunia itu terlalu menggebu-gebu dan obsesi terlalu banyak. Dan kecintaan pun juga mulai tumbuh begitu kuat terhadap dunia dan kekhawatirannya cinta kepada akhirat ini melemah. Ya. Kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Keberhasilan, kesuksesan, kesejahteraan, kemapanan orang-orang kafir, jangan disangka itu kebaikan bagi mereka. Tidak. Karena mereka tidak ada iman dalam hatinya. Ya. Coba orang kafir itu berbuat baik pun tidak dikasih pahala sama Allah karena gak beriman. Bisa saja kan orang kafir berbuat baik ya, bukan sholat, gak mungkin sholat, bukan umroh haji atau baca Quran, bukan. Berbuat baik secara sosial, mungkin nolong orang, mungkin menyumbang orang, mungkin mengadakan baksos ya. Enggak dikasih pahala sama Allah, kenapa? Kan tidak ada iman. Apalagi kalau berbuat buruk, apalagi kalau berbuat jahat, dolim kepada kaum muslimin, wah lebih-lebih lagi gitu loh. Berbuat baik saja tidak dicatat pahala oleh Allah. Maka apa yang terjadi pada orang kafir dalam hidup di dunia, sekalipun umurnya dipanjangkan, sekalipun diberi kesehatan badannya, dilimpahkan hartanya, bukan kebaikan. Tapi apa? Liyazdadu isma, semakin bertambah dosanya. Kalau semakin bertambah dosanya, semakin memperberat siksanya di neraka nanti. Ya, jadi ini ayat pertama memang untuk orang-orang kafir. Jangan mereka mengira itu baik buat mereka. Dan yang kedua tentu untuk orang-orang mukmin. Jangan sampai kepada orang mukmin ya malah iri kepada orang kafir karena kelebihan-kelebihan duniawinya tadi itu. Kita terpesona dan mungkin pandangan kita begitu tertuju kuat kepada keberhasilan mereka secara duniawi, ekonominya, teknologinya dan sebagainya, kemakmurannya, kesejahteraannya. Apalagi sekarang kita banyak mudah menontonnya karena ada internet, ada medsos. Ini negara kafir ini katanya menjadikan padang pasir jadi kebun yang hijau. Kan ada seperti itu. Padahal mereka ateis, tidak percaya Tuhan bahkan. Oh, ini mereka mampu membuat senjata perang yang begitu canggih. Ini mereka bikin kereta api yang bisa masuk ke laut seluruh. Masuk nanti muncul lagi di seberang sana. Akhirnya kita mungkin saja kalau tidak berpegang dengan Quran dan hadis Nabi SAW merasa aduh ketinggalan kita ini. Minder kita ini, rendah kita ini.
Kita ini kaum marginal di muka bumi ini. Jadi pada Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Bukan berarti dilarang kita untuk mengejar ketertinggalan secara duniawi, mungkin teknologi, mungkin ekonomi, silakan. Tapi ya sepertinya sih tetap saja kita ketinggalan sama orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu memang surganya di dunia. Karena orang kafir memang tidak mau mempelajari agama, tidak ngurusi akhirat. Makanya mereka ya rata-rata ya beberapa langkah jauh dari kita gitu. Lebih duluan daripada kita. Yeah. Entah kita mungkin lebih unggul daripada mereka secara duniawi ataupun terkalahkan. Yang terpenting adalah iman. Karena hakikat hidup di dunia ini adalah berada di atas iman dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Bahkan ketika di muka bumi ini sudah tidak ada peribadatan yang dilakukan oleh manusia, tidak ada iman di dalam hati manusia, maka apa? Dunia semegah apapun, semakmur apapun, Allah akan hancur leburkan dengan memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Sehingga nggak ada artinya dunia ini tanpa ada iman, betul nggak? Nggak ada artinya dunia ini tanpa ada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa saksikan sekarang ini banyak peperangan-peperangan. Itu baru kiamat kecil. Kota yang tadinya begitu megah, gemerlap dengan gedung-gedung pencakar langit, dikirimi rudal, luluh lantak. Seakan-akan nggak ada artinya sudah. Bikinnya susah payah, bikinnya bertahun-tahun. Hancurnya cuma hitungan menit, bahkan mungkin detik. Itu baru kiamat kecil. Ya, peperangan itu kan kiamat kecil. Pembunuhan-pembunuhan, penghancuran gedung oleh bom, rudal. Itu kiamat kecil. Nah, nanti kiamat besar lebih dahsyat lagi daripada itu. Kehancuran, bukan kehancuran bumi saja, kehancuran alam semesta. Kehancuran langit, bumi, dan semuanya, seisinya. Kenapa? Kapan itu terjadi? Kehancuran alam semesta. Ketika tidak ada iman, tauhid di hati manusia sama sekali. Cuma kalau kita pembicaraan ini kurang dalam masalah ini, ya itu tadi, tergerus. Pembahasan tentang iman sudah jarang-jarang dibahas oleh manusia. Majelis-majelis sudah sepi dari pembahasan iman. Ini awal dari musibah yang sangat besar. Dan mungkin saja juga melanda diri kita dan menjangkiti diri kita. Ya, ini kita ngambil ibrah dari ayat tadi. Apa artinya orang kafir dengan umur yang panjang, badan sehat, harta berlimpah, sejahtera, hidup mapan? Tidak ada artinya. Malah semakin menambah keburukan bagi mereka. Istidraj bagi mereka. Ya. Ya. Nah jadi ini jangan kita malah lupa dengan ayat ini, terpukau orang kafir hebat. Nah, ini. Sebab kalau kita sudah jarang membahas iman, lalu kebalikannya kufur, ya menyamakan seluruh manusia, nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah sukses-sukses duniawinya tadi. Jatuh ke ajaran humanisme.
Ya, seluruh manusia itu sama, anaknya Adam. Ya. Nggak ada bedanya yang Muslim maupun yang non-Muslim. Nggak ada bedanya ya yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, termasuk juga yang tidak beragama sekali. Nggak ada bedanya. Semua itu manusia. Yang terpenting itu baik sama orang. Nah, lalu mana di sini keimanan? Nggak ada di sini tentang keimanan. Ya, hati-hati, kadang kita tidak langsung menganut pemahaman seperti ini, tapi mungkin perlahan-lahan menuju ke sana. Udah, coba kita perhatikan ayat Quran mulai awal sampai akhir itu rata-rata membahas antara iman dan sebaliknya, kekufuran. Yang ditampilkan juga dalam Al-Quran itu tentang kisah orang-orang itu ada antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ketika Al-Quran menceritakan sebagian peperangan Nabi, para sahabat dengan musuh-musuh mereka, itu pembahasannya tentang apa? Antara iman dan kufur. Nabi dan para sahabat kaum muslimin pembela iman, pejuang iman, yang musuhnya pejuang kekufuran dan penghancur keimanan. Intinya itu. Ini ya nasihat buat kita semua di dalam, ya barangkali dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Masihkah ada suara-suara keimanan ini didengungkan ya, dan menjadi hal yang kita agungkan, serta menjadi hal yang paling kita cintai dalam hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintakan diri kita kepada keimanan ini dan menjadikan diri kita benci kepada lawannya, kekufuran. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga iman kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di atas iman. Ya, saya kira mungkin ini saja yang dapat kita bahas. Sudah datang waktu Isya. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan terutama yang hadir di majelis ilmu ini Allah Ta'ala berikan ganjaran yang besar, karena thalabul ilmi itu ibadah yang sangat agung, apalagi yang dibahas kitabullah dan di masjid itu ada hadisnya khusus tentang keutamaan itu. Dan semoga juga kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan, karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, apalagi dengan thalabul ilmi dan membahas tentang keimanan, dan berkurangnya dengan kemaksiatan atau bahkan mungkin dengan kufur-kufur kecil, ya, itu berkurang keimanan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.